Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil uji coba atau penelitian kami saat di lab kimia saat itu dengan materi elektrolit non-elektrolit. Berikut adalah anggota-anggota yang telah melakukan penelitian tersebut. Ada Togab, Parel, Rosian, Kay, Mahdia, dan Sultan. Pertama-tama, kami akan menjelaskan tentang definisi. Larutan elektrolit merupakan larutan yang bisa menghantarkan arus listrik. Contohnya seperti larutan garam, asam, dan larutan amonia. Kemudian ada larutan non-elektrolit. Jika larutan elektrolit bisa menghantarkan arus listrik, maka larutan non-elektrolit sebaliknya, berarti ia tidak dapat menghantarkan arus listrik seperti larutan gula. Nah, teman-teman, di sini kami memiliki 4 pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah air perasan jeruk nipis merupakan larutan elektrolit? Yang kedua, apakah air campuran garam merupakan larutan elektrolit? Dan yang ketiga, apakah air campuran bumbu penyedap merupakan larutan elektrolit? Dan yang terakhir, apakah air perasan jeruk lemon merupakan larutan elektrolit? Nah, untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, tentunya kita memerlukan beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan itu apa aja sih? Yang pertama itu pastinya kami membutuhkan objek yang ingin diamati. Seperti tadi contohnya jeruk nipis, jeruk lemon, garam, dan gula atau bumbu penyedap. Itu harus disiapkan, kemudian ada lampu spiritus, tabung dan gelas kaca laboratorium, kemudian ada alat penguji baterai, lampu kecil, paku, serta kabel. Nah, untuk langkah-langkahnya, kami memberi contoh untuk larutan garam. Pertama-tama, garam akan dicampur dengan air aqueous ke dalam tabung reaksi, lalu dipanaskan di atas lampu spiritus dan diaduk menggunakan alat aduk yang ada di laboratorium kimia. Kemudian, larutan tersebut yang sudah tercampur akan dituang ke dalam gelas kimia, lalu kita akan menyiapkan kabel yang dipotong menjadi 4 bagian. Nah, dari 4 bagian ini, ujungnya itu dipotong, kemudian dikaitkan dengan lampu kecil dan paku yang telah disiapkan tadi. Kemudian paku tersebut akan dimasukkan ke dalam gelas kimia yang berisi larutan garam yang telah kita panaskan tadi. Nah, untuk mengetahui larutan tersebut elektrolit atau non-elektrolit, kita dapat melihat kepada pergerakan lampu. Apakah lampu tersebut menyala atau tidak? Kemudian lihat ke arah jarum di alat uji yang mengarah ke angka berapa. Lalu catat hasilnya di buku catatan. Nah, kami telah melakukan pengujian ini dan memiliki hasil seperti ini. Perasan nipis itu lampunya menyala redup. Angka menunjukkan -1 pada elektrode atau alat penguji. Jadi kesimpulannya, perasan nipis itu merupakan elektrolit tetapi daya hantarnya kecil. Kemudian untuk larutan garam, lampu menyala agak redup. Angka menunjukkan -3 pada elektrode. Dengan kesimpulan, larutan garam merupakan elektrolit daya hantar lemah. Kemudian ada larutan penyedap. Lampu menyala sangat terang. Angka menunjukkan -5 pada elektrode. Berarti larutan penyedap merupakan elektrolit dengan daya hantar besar. Kemudian yang terakhir ada perasan lemon. Hasilnya menunjukkan bahwa lampu menyala terang, angka menunjukkan -5 pada elektrode.
Berarti dapat disimpulkan bahwa perasan lemon merupakan elektrolit daya hantar yang pas. Nah, teman-teman, kira-kira segitu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.